Berarti kopi juga jadi budaya masyarakat sana ya, salah satunya ya. Mereka bisa ngopi sehari 5 kali, Bang. Wow. Kopinya tuh kecil-kecil gitu, segini-segini. Tapi bisa 5 kali mereka sehari. Harga berapa harga? Wah, satu cangkir kecil gitu itu paling mahal ya. Udah di kafe yang oke banget gitu itu 15.000 kali. 15.000. Udah di kafe paling mahalnya sini ya. 15.000 rupiah itu? Iya, rupiah. Rupiah 15.000 gitu. Transportasi di sana gimana sih? Kereta atau bus atau gimana tuh? Tram? You really expect tram in here, Bang Deki? Enggak, gue kan bertanya gitu. Gue nggak tahu, benar-benar bertanya gitu. Nanti gue kasih juga footage-nya lah. Pasti gue kasih footage. Tapi angkotnya itu masih angkot Indonesia 90, tahu nggak sih yang angkot-angkot apa sih mobil HS gitu tuh? Kalau di kita dulu apa sih namanya gitu tuh ya? Itu terus habis itu ya masih yang mau masih yang biasa nggak ada trayeknya gitu yang belum kayak kita busway itu baru ada mereka. Jadi kayak mobil pribadi dijadiin angkot gitu ya berarti ya? Kayak gitu. Terus habis gitu bus itu baru ada. Terus hebatnya nih tapi mereka udah punya satu lane buat MRT. Satu lane MRT itu sumbangan dari Cina total. Jadi mereka itu Afrika ya sekarang. Terus? Ini benua keduanya Cina, Bang Deki. Di mana-mana you will see China investment. Cina itu buat mereka dewa di Afrika, especially Afrika. Even kalau meetingnya African Union itu kita bisa lihat bahwa gimana hebatnya dubes Cina, sosok dubes Cina itu dihormatinya gitu, sangat dihormati gitu sama negara-negara Afrika. Karena menurut mereka, ya mereka dewa. Di sisi lain, World Bank ngomong bahwa Cina itu debt trap, hati-hati gitu. Di sisi lain, counternya Afrika adalah yang mau ngasih pinjaman buat kita itu cuman Cina, tanpa syarat pinjamannya gitu. Ketika kita mau pinjam sama World Bank, lu pada nggak ngasih gitu. Jadi ya China itu hero buat mereka. Ya karena kan kalau nggak bisa bayar, dapat teritori dia. Iya. Iya kan? Trapnya jangka panjang, dia nggak lihat di jangka panjang. Kemudian kalau apa? Minuman. Ada minuman khas nggak? Minuman khas. Ada. Namanya Touch. Touch itu kalau orang Ethiopia bilangnya Ethiopia wine lah. Touch itu terbuat dari madu yang difermentasi. Alkohol. Karena orang sini peminum rata-rata gitu. Buat orang ortodoks itu minum itu tidak haram. Ortodoksnya bilang minum tidak haram, tapi rokok itu haram. Oh gitu. Jadi mereka produk minumannya itu enak-enak. Even birnya mereka, Habesha Bir itu menurut gue salah satu bir paling enak di dunia sih. Habesha Bir itu, nggak ada apa-apanya lah. Budweiser, Heineken itu nggak ada apa-apanya. Dari gandum juga. Enak banget. Dari gandum juga itu. Dari gandum. Fermentasi gandum. Habesha Bir. Cuman ya itu kalau mau yang spesialisasinya Ethiopia namanya Touch. Touch itu madu ya, fermentasi. Gitu. Rasanya kayak apa tuh? Manis asam gitu lah. Kayak apa ya? Oh, kayak wine berarti bener ya? Iya, kayak wine. Tapi lebih yang teksturnya itu sweet gitu. Lebih sweet. Jadi kalau perbedaan waktu sama Indonesia 4 jam ya? 4 jam. 4 jam. Di belakang. GM kita GMT plus 3 di sini. Itu kan plus 7 kita. Terus gue mau nanya nih, di sana isu terkait separatis itu kenceng nggak? Cara kan mereka berbatasan dengan apa ya? Kalau nggak salah gue tuh Sudan ya, terus ada South Sudan, terus ada Somalia juga kalau nggak salah gue itu, Djibouti dan kawan-kawan lah, itu kan negara-negara yang cukup terkenal dengan dunia separatisnya gitu. Nah, Ethiopia sendiri gimana tuh, Ram? Kayak seperti Afrika pada lainnya juga ya. Jadi menurut gue emang budaya Afrika ini mereka nggak bisa buat share kekuasaan itu sulit lah Bang Deki. Jadi mereka itu maunya semua berkuasa. Jadi sebenarnya bukan Ethiopia yang nggak punya isu separatis, punya banget. Cuman pasti akan sulit nyari berita-berita mereka soal ya kayak salah satu chaos ini kan salah satu isunya kan suku kan.
salah satu suku mayoritas kepingin berkuasa gitu. Ya isu-isu kayak gitu pasti ada lah. Tapi hebatnya Ethiopia adalah militernya mereka itu kuat di timur ya. Di Afrika Timur itu salah satu yang kuat gitu. Kuat dalam artian mereka punya sumber daya manusia yang banyak. Populasinya mereka kan 100 juta, jadi mendukung buat punya banyak army. Mereka kan negara dengan penyumbang pasukan perdamaian PBB paling banyak. Boleh dicek di UN. Seingat gue dia negara paling banyak penyumbang pasukan perdamaian PBB. Terus pasukan perdamaian di perbatasan-perbatasan mereka itu juga banyak gitu. Karena kayak Sudan Selatan kan negara kayak gitu, mereka buka camp refugee di wilayah Ethiopia gitu kan. Yang jagain juga ya banyak lah. Even pengungsi dari Syria juga di sini banyak. Jadi ya isu separatis ada banget. Itu common lah di Afrika menurut gue. Terus gimana pemerintahnya jaga ya dengan ini shutdown internet, agak represif gitu. Kemarin kerusuhan yang meninggal 200 sekian, klaimnya berita swasta, klaimnya pemerintah cuma 60 sekian. Masih banyak yang ditutup gitu, masih banyak yang zona abu-abunya masih banyak. Tapi ya itu salah satu cara pemerintahnya buat melindungi government-nya dari isu-isu separatis sih menurut gue. Hiburan, gue mau nanya tentang hiburan. Tadi kan tempat wisata udah. Hiburan gimana hiburan? Ada mall kah? Ada tempat karaokean kah? Atau apa gitu? Jadi apa sih hiburannya? Lu percaya Bang Romi, ada mall yang decent itu di sini baru tahun 2018. Itu mall yang decent ya. Mereka menamai toko-tokonya mereka mall ada gitu, tapi it's not even close to mall lah. Yang dari Indonesia ya, anak Jakarta kan kita tahu banget lah gimana bentuknya mall ya. Tapi di sini tuh mall yang decent. Decent itu as in bisa disebut bisa setara sama ITC Fatmawati lah kira-kira. Itu satu cuma di sini, cuma satu, dan itu di mall yang menurut gua decent itu baru mall kedua yang punya bioskop dengan film Hollywood. Jadi masih oke lah lu ada hiburan nonton bioskop ya. Nonton bioskop bisa, tapi jauh banget jaraknya. Jadi kayak mereka itu bikin mallnya di daerah. Kalau kita sekarang di misalnya gua di Addis Ababa, terus mallnya itu kayak kalau gua di Jakarta, mallnya itu ada di BSD gitu. Jauh. Kalau Jakarta deket aja gitu. Gimana Bang? Kalau di Jakarta tuh masih dekat itu. Kalau di Jakarta ya, kalau kita di luar mungkin jauh banget ya, apalagi kalau nggak biasa dengan macet. Iya. Kalau di Jakarta bisa tiap hari kita ke BSD itu. Dengan jauh jarak BSD itu bisa tiap hari gitu. Ya, orang tinggal di BSD kerja di Jakarta. Oh iya, kira-kira begitu. Tempat karaoke ada? Tempat karaoke belum. Mungkin Bang Romi kalau mau investasi di sini bisa. Di sini belum ada tempat karaoke. Kalau fasilitas olahraga banyak gitu ya, stadion gitu-gitu. Mereka rame nggak? Apa sportnya mereka hidup nggak sih di Ethiopia ini? Oh, sport hidup Bang. Jadi mereka mungkin bolanya nggak terlalu hebat ya. Bolanya kan Afrika Timur ini nggak ada gaungnya, beda sama Afrika Barat. Tapi kalau soal kompetisi yang atlet yang model maraton gitu-gitu kan pasti pernah lah lihat beritanya. Maraton di mana yang menang orang Ethiopia, maraton di mana yang menang Ethiopia. Mereka lari itu budaya. Tiap pagi kita bangun jam 5:30 itu orang lari itu udah kayak Car Free Day tiap hari. Kalau di Indonesia kan cuma Sabtu Minggu aja ya. Ini tiap hari ya. Iya. Berarti di sana pariwisatanya lebih kepada ini ya, karena landlocked itu lebih kepada museum gitu ya, maksudnya apa namanya, tempat sejarah ya, tempat-tempat sejarah gitu ya. Apa alam tadi ya, tempat sejarah alam. Terus Alamnya ya sejarah termasuk tadi itu sejarah ya, masuk wisata religi tadi ya. Jadi ya pegunungan sama wisata sejarah gitu. Nggak ada di sini laut itu sih susah. Mereka juga klaim kan bahwa mereka itu, kita nggak punya laut tapi kita punya danau yang cantik-cantik ya. Kalau sama Danau Toba juga jauh, danaunya mereka masih jauh lah. Nggak usah ngomong, apalagi kalau Bang Deki dari Eropa lah, nggak usah dibandingin sama Interlaken sama Hallstatt lah, masih jauh lah Bang danaunya mereka. Makanya mereka waktu ngeklaim bahwa danaunya mereka bagus tuh. Bagus danaunya tuh kayak gimana sih? Kayak Danau Sunter kali ya. Yang bagus wisata sejarah sih. Menurut gue yang worth to visit itu wisata sejarahnya mereka. Gue juga tadi baca artikel, gitu. Memang sejarah mereka kuat gitu kan.
Sama di Nah, kalau bensin Kairo berapa? juga gitu. Harga bensin berapa harga bensin? Harga bensin hampir sama sih. Kalau dikursin rupiah itu kurang lebihnya hampir 10 ribuan gitu. 9.000, 10.000. Fluktuatif, nggak ada subsidi bensin di sini soalnya. Yang disubsidi sama government-nya itu bahan pokok kayak gula gitu. Kalau bensin nggak ada subsidi, jadi ya normal aja. 9.000, 10.000 kita dapat bensin yang RON 88 lah ya. Jelek kok masih bensin di sini. Oh, RON 88. Oh, Ini premium lah kalau di sini ya. Nah, bicara tentang Afrika lagi kan, ya Afrika tuh kan identik dengan tandus ya. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih gitu? Tandus gitu. Afrika itu subur sesubur-suburnya. Atau mungkin di Jadi Asia air. aja gitu. Di tempat lain enggak juga. Benar, subur. Subur sih. Gue pernah ke South Africa. South Africa di Cape Town subur. Bagus gitu, maksudnya hijau gitu. Terus habis gitu gue ke Tanzania. Di Tanzania apalagi? Tanzania itu kan Dar es Salaam sama Zanzibar itu kan negara pantai ya, tapi masih kelihatan hijau gitu menurut gue. Mungkin kalau yang tandus itu yang deket-deket Sahara Desert kali Bang ya. Tapi kalau yang pegunungan-pegunungan ini model Ethiopia, terus habis gitu bawah mana? Rwanda, Uganda gitu subur mereka. Berarti Mungkin kayak di yang Afrika desert. Barat kali ya, Senegal. Mungkin sama Afrika Tengah kali Bang. Gue belum pernah sih ke Afrika Tengah tuh biasa. Takut nyawa gue hilang soalnya. Gak berani. Kalau yang voodoo tuh di mana voodoo? Nah itu gue nggak tahu. Udah di Afrika sebelah mana gue juga belum kesana itu belum. Iya. Afrika gue yang belum barat sama tengah. Selain faktor flightnya juga kalau dari sini ke Afrika Barat itu mahal sih. Tapi Ethiopia Mending gua sendiri ke aman ya, hitungannya aman ya. Keluar malam gitu atau bagaimana? Aman Bang Negi, aman banget. Malah Ethiopia itu salah satu negara Afrika yang teraman untuk gitu-gitunya ya. Beda kayak di Nigeria gitu kan. Nigeria. Even di Nigeria, Kenya gitu. Kenya aja KBRI itu himbauannya selalu kalau bisa setelah maghrib jangan sendiri gitu. Sama di Nigeria juga seperti itu. Tapi di Ethiopia nggak gitu. Gue pulang kantor itu masih les. Gue punya motor kan di sini jadi pulang kantor masih les. Pulang les itu jam 8:30. Jam 9. Les apaan? Bahasa Prancis. Oh, gue bisa juga. Bon appetit, ya kan? Wih. Oi doang, nggak oi. Biar kalau nonton Netflix gak usah pakai teks ya. Biar bisa Film Prancis kan bagus. Prancis. Biar bisa cewek Prancis Bang Rome. Seru-seru kan. Nah kalau boleh gue tahu nih, kegiatan lu, rutinitas lu hampir rata-rata seperti apa sih? Pagi kerja. Sebelum COVID itu tadi pagi kerja, terus habis itu Senin, Rabu, Jumat gue les di Aliansi Prancis ini, terus habis itu pulang kerja. Iya pulang kerja. Starting kelasnya itu start jam 6 sore. Gue kan selesai kerja kan jam 5. Jam 5 selesai kerja, langsung cabut, jam 6 sore gue kelas sampai jam 8. Itu Senin, Rabu, Jumat. Selasa biasanya dulu di sini, Dubes yang lama tuh senang olahraga. Dubes yang sekarang nggak terlalu gitu. Di Dubes yang lama itu senang olahraga. Jadi setiap Selasa sama Jumat itu mereka di KBRI selalu ada badminton malamnya. Jadi Selasa gue badminton, nanti Jumat gitu pulang les gue langsung ke Wisma main badminton. Nanti Sabtu Minggu biasanya ngisi waktu luangnya Sabtu Minggu ya kalau nggak nonton bola, mancing, badminton lagi, volley gitu-gitu. Kalau ada orangnya futsal, ya hiburannya sebatas itu aja gitu, nggak ada. Nggak bisa kalau kita kan kayak di Jakarta janjian ke mall gitu, ngapain gitu, agak sulit sih. Yang ke mall di sini itu rata-rata orang yang udah punya anak, karena mereka lebih mikir buat hiburan anaknya. Tapi kalau gue personally ke mall tuh hangout, enggak lah. Lagian gue perokok dan Ethiopia ini strict banget sama peraturan rokoknya. Mereka nggak nyediain smoking room dengan mudah gitu. Jadi ya gue nggak terlalu suka aja di tempat umum gitu karena susah rokoknya. Rokok mahal rokok? Rokok itu lumayan sih. Rokok itu kalau dikursin 40.000 kali ya sebungkus. Sebungkusnya. Cuman kalau gue kan bisa nitip di sini kan sama yang punya fasilitas duty free buat nitip rokok biasanya. Kehidupan di sana termasuk mahal atau murah? Untuk makan, selama kita bisa jaga ya, maksudnya nggak sering-sering amat jajan, terus habis gitu mau masak lah. Intinya beli beras, terus habis itu masak nasi, goreng lauk, itu mungkin masih murah ya, Bang Legi. Cuman yang perlu dicatat di sini itu rumah
Di sini tuh harganya selangit. Coba deh, gue tanya Bang Deki waktu di Beograd sewa rumah sebulan berapa? Kayak gimana bentuk rumahnya? Gua dua kali sewa. Yang sekali itu harganya sekitar 200 euro, satu yang kedua 300 euro. Itu berapa kamar? Yang terakhir tuh 3 kamar, besar lah, besar. Hitungan luasnya tuh 80 meter persegi, 80 sampai 85 meter persegi. Room flat gue yang sekarang, flat gue itu pavilion. Jadi ada rumah induk, terus pavilion gitu kan. Pavilion ini sebenarnya kamarnya itu cuma satu gitu. Tapi dia jadi ruang tamu, terus kamar, dapur gitu kan. Tapi karena saking mahalnya rumah di sini, itu kita berdua di situ. Rumah gue yang pavilion itu kalau di euroin tuh jatuhnya sebulan 300. Mahal tuh. Pavilion satu kamar dengan satu dapur dan satu kamar mandi. Apartemennya diplomat di sini, apartemennya buat diplomat lumayan lah. Itu maksudnya layak buat disebut apartemen. Itu paling murahnya sebulan 1.300 US dollar. Kalau kami di sana untuk diplomat itu sekitar 700 sampai 1.000. 1.000 itu udah paling mahal. Biasa per 800 tuh udah standar. Udah bagus banget. Di sini tuh tunjangan sewa rumahnya nggak cukup. Beneran sampai nggak cukup tunjangan sewa rumahnya diplomat itu di sini. Karena apartemen itu yang decent ya. Apartemen yang decent itu beneran mahal. Ini aja kayak saya kasih contoh. Apartemen yang decent yang disewa sama embassy Korea di sini untuk diplomat Korea di sini itu sebulannya 2.200. Nah, dasarnya kenapa ya kok bisa mahal begitu tuh di sana? Kan pendatang mereka berpikir di sini banyak ekspat. Banyak ekspat, Bang. Karena di sini kan ada UNECA. UNECA itu United Nations Economic Commission for Africa. Perwakilan yang kantornya kan di sini. Terus habis gitu ada headquarternya African Union. Headquarternya African Union di sini. Terus NGO yang ada di sini itu nggak kehitung. Terus total di sini itu ada 120, terakhir itu 129 perwakilan tuh yang ada di sini. 129 embassy itu ada di Addis Ababa. Jadi ekspat itu banyak dan plat CD itu wah gila tiap hari mas liburan kemana-mana plat CD tiap hari kita pasti lihat plat CD nggak mungkin sekali lah. Belum organisasi internasional yang model Oxfam, yang model IDEA gitu-gitu. Wah penuh di sini ekspatnya. Makanya dan karena ekspat itu di sini banyak, harganya naiknya cepat yang itu-gitu. Oh, karena isu separatisnya juga nggak terlalu seheboh di negara-negara Afrika lain. Kemudian di sana juga relatif aman ya di Ethiopia ini ya dibandingkan negara-negara Eropa lain. Apalagi ya karena kan berbatasan sama negara-negara yang memang rawan konflik kan, Sudan Selatan, Djibouti, Somalia lagi kan. Somalia, Eritrea. Eritrea tuh bawahnya Kenya gitu kan. Emang ya kira-kira begitu, tapi Ethiopia masih relatif aman ya. Aman, mereka itu militer sama polisinya represif banget untuk menjaga situasi tetap kondusif itu dibutuhkan represif menurut mereka gitu. Dan menurut pengamatan gue sendiri emang nggak bisa kalau dikasih keluasan sedikit buat Afrika itu agak sulit gitu. Ya konsekuensinya adalah ketika pemerintahnya sedikit luas akan banyak gerakan-gerakan separatis, akan banyak gerakan-gerakan terorisme gitu. Banyak pasti. Jadi memang sengaja diredam tuh ya. Memang harus agak direpresif. Nah, bicara soal yang relevan saat ini itu masalah COVID, itu tadi sempat kepotong itu lockdown itu tidak ada di sana. Nah, bagaimana menangani itu? Tapi memang belum terlalu banyak kalau dihitung Indonesia memang penduduknya juga banyak kan. Mereka cuma 7.000-an kasus dari 100 juta penduduk. Terus sebenarnya resikonya kan tinggi ya. Penduduknya 100 juta? Iya. Hampir setengah Indonesia ya. Kota berarti negaranya termasuk negara padat gitu. Negaranya Addis Ababa sih sekarang macet ya. Sejak 2 tahun yang lalu macet banget. Karena ya penduduknya juga banyak gitu. Mungkin di luaran juga gua nggak tahu sih situasi yang di suburbiannya mereka ya, cuman kota-kota besar sih rame gitu. Kota-kota besarnya mereka sih rame. Terus ya COVID ini sebenarnya mungkin buat mereka sendiri resikonya tinggi karena kan ekspat banyak. Terus Ethiopia itu bandaranya hubnya Afrika kan di sini. Hub. Bang Deki enaknya posting di Addis Ababa itu
Kita kalau mau liburan murah bang, kemana-mana bang. Ada Ethiopian Airlines. Kita punya flight direct dari sini ke New York. Direct flight. Tahun baruan enak itu ya. Gua Beogradnya nggak ada dan nggak hub. Iya, gua di sini hub bang. Mesti dari Turki Istanbul. Iya, makanya kenapa gua memutuskan untuk karena gue hobi traveling, jadi gue bisa menyalurkan hobi gue dengan gampang gitu di Ethiopia. Karena di sini hub, tiket murah kemana-mana. Balik lagi ke COVID ya. Mereka nggak lockdown, tapi pemerintahnya tegas dan mereka punya budaya masyarakat yang tertib. Yang kayak tadi saya cerita ke Bang Roma itu bahwa mereka mau naik bus aja antri gitu. Himbauan pemerintah itu, apalagi untuk soal-soal yang seperti ini itu dipatuhinya gampang gitu buat mereka. Di angkutan umum nggak boleh lebih dari 50%. Terus sempat waktu itu mobil juga nggak boleh isi 50% waktu pertama COVID gitu. Dan kalau kita kan nggak ada konsekuensi apa-apa ya kalau kita lupa pakai masker gitu di Indonesia. Kalau di sini orang jalan lupa nggak pakai masker, digebukin lah sama polisi, pakai pentungan polisi itu, suruh balik pulang ke rumah. Sini denda 200.000. Iya, di sini digebukin sama polisi. Mereka tahu lah masyarakatnya. Masyarakat di sini kan didenda uang sulit ya, karena kan mereka juga nggak punya uang gitu. Makanya digebukin di sini. Lockdown kasih untuk apalagi lockdown yang 100% itu nggak pernah sih di Ethiopia. Maksudnya kayak dari Addis Ababa nggak boleh keluar kota gitu, nggak pernah ada larangannya. Oh, aku mau nanya satu hal. Nggak pernah ada larangan. Gue mau tanya satu hal. Ojek online ada nggak sono? Ojek online ada nggak ojek online? Kayak kalau di sini kan ada Gojek, ada Grab. Belum ya? Belum Bang Rome. Mereka itu punya jasa kayak GoFood, tapi namanya Addis Delivery. Itu baru tahun kemarin lah. Tapi itu pun mau berjalan optimal gimana orang? Kalau ada chaos dikit, riot dikit, internet mati. Sekarang kita mau pesan apa? Oh iya ya. Ada mereka yang untuk delivery makanan ya, tapi kalau untuk penumpang belum ada. Kayak Gokarnya gitu, kayak Uber mereka punya namanya Ride, aplikasi mereka sendiri. Tapi ya itu optimalnya di mana gitu, ketika internet itu nggak bisa diprediksi gitu kapan hidup kapan nyala. Iya. Padahal 100 juta open duduk itu kan potensi banget. Potensi banget Bang Deki. Makanya kenapa di sini itu banyak perusahaan-perusahaan asing yang investasi juga karena marketnya gede. Unilever aja bikin pabrik di sini. Unilever bikin pabrik, terus ya itu kemarin Indomie bikin pabrik, B29 kita kalau dari Indonesia B29 pernah tahu ya? Sabun. Iya, sabun cuci. Nah, kita ada pabrik di sini, terus habis gitu perusahaan apa lagi yang ngetop ya? Banyak perusahaan besar-besar investasi di sini karena marketnya menjanjikan. Labornya relatif rendah harganya, terus habis gitu lebih cost untuk listrik lebih rendah, menjanjikan sebenarnya buat investasi. Cuman yang belum bisa ditawarkan sama Ethiopia itu adalah itu tadi fasilitas yang kayak internet bisa tersedia apa enggak, dia nggak bisa jamin negaranya. Terus listrik mati lampu itu sehari pasti ada mati lampu. Nggak mungkin di Ethiopia sehari nggak mati lampu. Tapi durasinya terlalu lama. Durasinya bermacam-macam Bang. Kayak kemarin di sini di KBRI itu mati itu lebih dari 24 jam. Harus pakai generator. Biasa lah mati lampu kita di sini. Gitu. Ya itu yang belum bisa ditawarin sama pemerintahnya sih. Kalau itu bisa diperbaiki sama pemerintahnya mungkin negara ini potensinya besar banget menurut gue. Karena selain penduduknya yang banyak, mereka punya ini kan. Mereka kan hulu Sungai Nil yang sekarang lagi ribut sama Mesir tuh. Hulu Sungai Nil kan mau dibendung sama mereka. Mereka butuh pasokan energi buat listriknya mereka. Mereka mau bikin bendungan yang namanya Grand Ethiopia Renaissance Dam itu. Mesir merasa bahwa itu akan mengancam kesejahteraannya mereka kalau Sungai Nil dibendung sama Ethiopia. Makanya sampai sekarang juga isunya masih hangat banget. Even kerusuhan kemarin itu ada beberapa isu yang mencuat bahwa sebenarnya riot ini disponsori sama Egypt nih. Cuman ya nggak bisa dikonfirmasi gitu, nggak ada buktinya.
Biasa lah itu ya, konspirasi itu. Konspirasi kan nggak bisa dikonfirmasi, itu kan uniknya konspirasi kan itu. Yang terjadi itu nggak punya data ya konspirasi jadinya. Iya. Kalau dia punya data dan fakta yang jelas ya jadi fakta. Tapi panas sih, Egypt sama Ethiopia ini lagi panas banget. Bisa peranggapan aja. Oke Bang, dari gue sih udah cukup kayaknya Bang. Ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan dulu. Tapi sebagai informasi, Rama ini mau balik ya. Lu mau balik kan, Ram? Mau selesai kan? September. Nah, nanti lu ke Indonesia, dari di Indonesia baru kita ngobrol lagi. Oke. September ya? Nanti. September ya, Bang? Siap. September gue udah balik Bang lagi. Infokan aja. Ntar gue kabarin. Ya, infokan aja. Baik, terima kasih udah mau bergabung, Ram. Kita thank you banget, thank you. Lu udah mau gabung di channel kita dan terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Ram, boleh ya di ini nanti disampaikan dulu. Ntar di IG-nya ntar di tag-in ya Bang ya? Ya, IG-nya ya? IG lu di tag ini, mana tahu kan ada teman-teman yang mau apalah namanya cari-cari ilmu dari lu kan? Boleh. Ada Bang, sebelum mudahan, gue satu hal lagi nih tentang pendidikan. Gue mau tanya tentang pendidikan nih, belum sempat kesentuh. Nah, pendidikan nih. Ada college yang bagus kah atau apa gimana gitu? Boleh cerita dikit ya? Universitas paling bagus di sini kayak UI-nya kita gitu ya. Kayak UI-nya kita itu namanya Addis Ababa University. Addis Ababa University ini gue lupa deh nama websitenya yang ngereng-ngereng universitas gitu apa. Pokoknya bisa di Google deh. Itu seingat gue ranknya dia itu ada di 3.000-an something. Si Addis Ababa ini. Addis Ababa University. Tapi orang sini kebanyakan itu mereka ngefans banget sama Amerika deh kayaknya. Jadi banyak yang ngambil setelah bachelor dari Addis Ababa University, masternya itu kebanyakan dari Amerika. Dan balik ke sini buat jadi tokoh gitu. Jadi sebenarnya secara pendidikan kalau udah ngomongin pendidikan tinggi ya, cukup ya lumayan lah. Amongst the Africans gitu, dia lumayan. Tapi kalau pendidikan dasarnya ya emang sekolahnya itu di sini sama kayak kita, sama kayak Amerika. Jadi negeri nggak terlalu bagus, yang bagus sekolah swasta soal pendidikan ya. Gitu. Jadi ya kalau punya uang bisa dapat akses pendidikan yang lebih baik. Oke. Siap. Udah, habis pertanyaan gua udah habis. Oke, thank you Bang. Thank you. Apresiasi banget udah mau gabung di apa namanya udah gabung di YouTube channel kita dan harapan kita sih mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali ya di September ya. Nggak lama lagi 2 bulan lagi nih. Ini kita taping ini di pertengahan bulan Juli ya. Jadi sekitar 2 bulan setengah lagi lah. Thank you Ram udah mau gabung dan mudah-mudahan kita bisa komunikasi kembali. Terima kasih udah udah berikan banyak masukan terkait dengan apa yang ada di negara Ethiopia dan lu sekarang ada di Addis Ababa ibu kotanya. Mungkin hanya sampai di sini dulu. Next kita bisa komunikasikan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa ya Rumi. Iya. Thank you Bang Leki. Thank you Bang Romi.